Oke teman-teman semuanya, kita ketemu lagi untuk membahas tentang vektor ya. Vektor ini adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Nah, ini adalah lawan dari besaran skalar. Karena kalau skalar dia punya nilai doang, tapi kalau vektor dia punya nilai dan arah. Besaran fisika ini sering sekali dilambangkan dengan tanda panah ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Dalam sebuah vektor yang dinyatakan dengan tanda panah, kita wajib mengenal ada yang namanya pangkal, ada yang namanya ujung. Itu hanya simbolik dari sebuah panah. Dan karena dia punya nilai, kita lihat dalam sebuah panah ini nilainya berapa. Kita lihat dari besaran kotak-kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, andaikan ini adalah 6 satuan, maka besar vektor A adalah 6 satuan. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Seperti itu. Jadi dia beda dengan yang namanya panjang doang. Kalau panjang kita nggak melihat arahnya. Nah, teman-teman, untuk lambang vektor ini sendiri kita pakai garis di atas sebuah huruf atau pakai huruf tebal atau garis miring. Jadi seperti ini ya. Ini yang di atas hurufnya, ini yang tanda tebal, biasanya di buku-buku ya, ataupun garis miring. Nah, teman-teman semuanya kemarin kan dapat soal tugas untuk mencari komponen vektor. Kita coba bahas tentang komponen vektor ya. Jika ada sebuah vektor yang diberikan dalam satu kuadran Cartesius ya. Ini kurang lurus. Coba lagi. Nah, andaikan seperti ini. Ini adalah titik pusat O dan di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Teman-teman semua nanti menggambar di milimeter blok atau kertas kotak-kotak bisa lebih lurus dari ini ya. Di sini saya kasih sebuah vektor utama yaitu V ya, yang besarnya 10 meter per second. Nah, untuk vektor V ini jika ingin dicari komponennya, maka teman-teman harus menarik garis lurus dari ujung vektor tersebut. Nah, panjang vektor di samping sudut yang diberikan ya, itu adalah Vx. Sedangkan panjang vektor di depan sudut adalah Vy. Vx dan Vy jika dicari maka menurut aturan matematik adalah V cos theta karena dia di samping sudut. Nah, untuk panjang sisi di depan sudut adalah V sin theta. Andaikan theta yang diberikan adalah 60 derajat, maka V cos theta adalah 10 dikali cos 60, yaitu 5 ya, karena cos 60 itu adalah setengah. Kemudian V sin theta 10 dikali sin 60. Nah, 10 dikali setengah akar 3, yaitu 5 akar 3. Jangan lupa teman-teman kasih satuannya ya, karena dari awal satuan V itu meter per second, maka komponennya juga meter per second. Nah, untuk besarnya teman-teman bisa cari resultan V itu dengan mengkuadratkan nilai Vx dan Vy. Karena di sini cuma ada satu buah vektor, maka komponennya juga hanya bernilai 1. Hanya berjumlah 1 sehingga tidak perlu dijumlahkan untuk setiap komponennya. Dan di sini nanti teman-teman bisa pakai kalkulator ya. 5 meter per second kuadrat itu ditambah dengan 5 akar 3 kuadrat. Kemudian nanti dicari hasilnya berapa meter per second, itu adalah resultannya. Dan untuk arahnya teman-teman pakai yang namanya tan theta. Tan theta adalah hasil bagi komponen Y dibagi dengan X, yaitu 5 akar 3 dibagi 5. Nah,
tetanya itu sendiri teman-teman harus cari pakai kalkulator ya, dimana teta adalah arcus tan min 1 5 akar 3 dibagi 5. Nah, berapa sudut yang menghasilkan sekian? Jadi itu yang dicari. Tetanya itu berapa derajat? Yaitu teta arcus tan min 1 5 akar 3 dibagi 5. Nah, kalau misalnya di kalkulator ada arcus tan, kamu tinggal pencet arcus tan akar 3 kan berarti ya. Nanti ketemu derajatnya berapa. Kalau untuk contoh mudahnya seperti ini. Cos 60 kan hasilnya setengah. Nah, kalau kita nggak tahu cos berapa yang hasilnya setengah, itu bisa dicari di kalkulator. Theta ini adalah arcus tan min 1 setengah. Jadi arcus tan yang menghasilkan setengah adalah arcus cos. Ini karena kita berbicaranya cos ya. Arcus cos min 1 setengah. Nah, itu adalah 60 derajat. Jadi berbeda antara kalau kita nyari cos berapa yang hasilnya setengah dengan cos 60 derajat hasilnya berapa, itu beda. Dan di komponen vektor ini berbicara tentang berapakah tan yang menghasilkan sekian meter per second ini gitu. Ya, jadi ini adalah contoh satu buah vektor dengan komponennya yang berjumlah 2. Nanti di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang berapa banyak vektor yang bisa disatukan dalam satu diagram dan beberapa kuadran, dan dia punya banyak komponen vektor lainnya. Itu yang mirip seperti tugas kemarin ya. Oke, untuk pembahasan ini sampai di sini ya. Terima kasih.